Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmatin dari Politeknik Negeri Tanah Laut, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal command pada Windows. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan tentang tips dan trik pada Windows. Sekarang saya akan menjelaskan tentang internal command pada Windows. Kita masuk dulu ke Start Run, kita klik Windows R, kemudian ketikkan cmd. Nah, kita sudah masuk ke terminal. Sekarang perintah yang pertama yaitu perintah date. Perintah date ini digunakan untuk melihat atau mengubah tanggal pada komputer. Kita coba ketikkan date. Nah, sekarang tanggal 4 bulan 5 2017. Jika ingin merubahnya, ketikkan tanggalnya di situ. Nah, ketikkan, kemudian enter. Kemudian perintah selanjutnya yaitu time. Time digunakan untuk melihat atau mengubah waktu di komputer atau jam. Ketikkan. Nah, jika ingin merubah waktunya, bisa diketikkan di sini. Berapa waktunya per jamnya, jam, menit, dan detiknya bisa diketikkan. Kemudian perintah selanjutnya yaitu perintah var. Digunakan untuk melihat versi DOS yang digunakan. Kita ketikkan var. Nah, ini DOS yang digunakan yaitu Windows, versinya versi 10. Kemudian perintah selanjutnya yaitu cls. Digunakan untuk membersihkan layar pada terminal ini. Nah, sekarang sudah bersih lagi. Kemudian perintah selanjutnya yaitu perintah dir. Digunakan untuk menampilkan isi suatu direktori ke layar. Coba kita pindah ke direktori ke drive A. Nah, kita berada di A sekarang. Tadi sebelumnya di C. Kemudian untuk melihat isi direktori yang ada pada drive E, kita ketikkan dir. Nah, ini direktori-direktori yang ada di drive E. Perintah dir spasi /a ini digunakan untuk melihat seluruh file termasuk file dengan atribut hidden ditampilkan. Di sini yang sebelumnya itu kita cuma menggunakan dir aja. Di sini hanya ada cara membuat distro Linux.
cara mengoptimalkan kinerja Windows dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada perubahan, yaitu di sini ada direktori recycle bin yang di sebelumnya kita cuma menggunakan perintah dir saja, tidak ada. Terus dua direktori ini juga di sebelumnya tidak ada, yaitu patch file sama remastering Ubuntu dan turunannya. Dua direktori ini tidak ada di perintah sebelumnya, yaitu cuma dengan dir saja. Artinya 3 file, yaitu recycle bin, patch file, dan remastering Ubuntu dan turunannya itu merupakan file hidden, jadi tersembunyi, sehingga untuk melihatnya kita menggunakan perintah dir spasi /a. Nah, kemudian yang perintah dir /w ini digunakan untuk melihat semua direktori tapi secara menyamping. Kalau ini tadi ke bawah, nah yang ini ke samping, jadi ada 4 baris, sedangkan ini ada 14-15, sekitar 14-15 baris. Ini perbedaannya kelihatan bahwa dengan menggunakan perintah dir spasi /w, maka tampilan direktori yang ada ini akan menyamping. Dan bedanya lagi, pada perintah ini tanggalnya tidak bisa kita lihat juga. Kalau di perintah sebelumnya, tanggal dan waktu kita membukanya, mengeditnya itu terlihat. Sedangkan dengan perintah dir spasi /w ini hanya untuk melihat direktori-direktorinya aja secara menyamping tanpa ada tanggal dan waktunya. Kemudian ada perintah md atau mkdir, digunakan untuk membuat direktori. md spasi latihan. Untuk membuat suatu file atau suatu direktori yang namanya lebih dari satu kata harus menggunakan tanda petik. Jika tidak, maka direktori yang terbuat jumlahnya sama dengan berapa banyak kata yang dituliskan. Semisal ini tidak menggunakan tanda petik, nanti jadinya ada direktori latihan, direktori DOS, direktori internal, dan direktori komen. Tapi karena saya ingin menjadikan nama filenya ini, nama direktorinya ini 4 kata, maka saya menggunakan tanda petik. Kita lihat apakah dir, apakah direktori yang kita buat sudah ada. Nah, ini dia direktori barusan yang kita buat.
Kemudian ada perintah cd atau chadir, digunakan untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Semisal kita mau masuk ke direktori latihan DOS internal command. Kita ketikkan cd atau chadir, coba chadir slash Nah, sekarang kita berada di direktori latihan DOS internal command. Kemudian di dalam direktori tersebut kita coba buat direktori lagi, mkdir untuk kembali ke direktori sebelumnya. Untuk kembali ke direktori sebelumnya, kita menggunakan perintah cd spasi titik titik. Kemudian ada perintah rmdir, digunakan untuk menghapus direktori. Kita coba menghapus direktori ini, latihan internal command. rmdir karena direktori latihan internal command ini tidak kosong, maka tidak bisa menggunakan perintah rd atau rmdir. Kita coba hapus file yang ada di dalam direktori latihan. Menggunakan perintah del atau delete. File yang ada pada latihan internal command tadi sepertinya sudah dihapus. Kita coba hapus direktorinya menggunakan rmdir mana direktorinya,
berarti masih ada di dalam, masih ada isinya. Coba masuk ke karena di dalam directory internal latihan internal comment tadi terdapat direktori. Kita coba hapus directory coba 1 rmdir coba 1. Nah, coba 1 sudah terhapus. Kita coba lagi rmdir coba 2. Coba 1 dan coba 2 sekarang sudah terhapus. Sekarang kita berada di directory latihan DOS internal comment dan di dalam coba 1. Kita buat file di situ dengan perintahnya yaitu copycon. Nama filenya untuk melihat isi filenya. Ketikkan type terus nama filenya, type untuk melihat isi filenya.
isi file dari data tadi, tuliskan type spasi nama selnya. Ini tadi isinya. Untuk perintah selanjutnya yaitu perintah redirection. Redirection ini digunakan untuk mengeluarkan hasil ke suatu file. Kita masuk ke coba 3. Nah, ini ada direktori coba 3. Kita masuk ke situ. Jadi coba 3. Kita buat di sini. Kita buat file di dalam coba 3. Ketikkan copycon, terus nama datanya. Kemudian kita pindahkan direktori Nah, ini contoh dari perintah redirection. Tanda ini itu artinya hasil dari sini coba 3 slash data3.txt akan dimasukkan ke dalam coba 2 slash data2.txt. Coba kita masuk ke coba 2. Kemudian
Jika tandanya kalau tandanya seperti ini, berarti yang sebelah kiri menerima input dari sebelah kanan. Jika tandanya ini dibalik, berarti yang dari kiri, hasil dari kiri ini akan dimasukkan ke hasil yang sebelah kanan. Terus, jika tandanya 2, berarti yang dari sebelah kiri akan menerima tambahan input dari sebelah kanan. Jika tandanya dibalik dan 2, berarti hasil dari sebelah kiri akan ditambahkan ke sebelah kanan. Kita akan coba menghapus latihan ini. Ketikkan RD spasi latihan. RD ini digunakan untuk menghapus direktori kosong. Nah, latihan sudah tidak ada. Direktori latihan sudah tidak ada. RD dan del itu bedanya kalau RD itu digunakan untuk menghapus direktori yang kosong, sedangkan del itu untuk menghapus file. Jika nama file yang dihapus merupakan direktori, maka semua file yang ada di dalam direktori tersebut akan dihapus. Nah, itu tadi bedanya RD dan del. Kemudian ada perintah prompt. Perintah ini digunakan untuk mengubah command prompt pada DOS. Untuk menggunakannya, bisa ketikkan prompt terus tandanya baru
di sini untuk tanda T digunakan untuk menampilkan waktu di DOS. Nah, ini waktunya. Kemudian B untuk tanggal di DOS, P untuk pet, V untuk versi DOS, dan N untuk indeks dari driver yang aktif, G untuk tanda lebih dari, dan L untuk tanda lebih untuk tanda kurang dari, B untuk tanda tagline, Q untuk tanda sama dengan, H untuk backspace atau menghapus satu karakter sebelumnya, dan E untuk karakter escape. Kemudian main untuk satu baris kosong. Itu semua adalah perintah-perintah yang ada di internal command pada Windows. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.